Assalamualaikum sahabat pecahan hikmah. Pernahkah kalian membayangkan seorang anak kecil yang hanya ingin makan justru diusir, diludahi, bahkan dilempari sandal? Hanya karena dia miskin dan kelaparan? Pemandangan ini bukan terjadi di negeri asing, tapi di sudut kampung kecil yang katanya masih menjunjung tinggi adab dan agama. Untuk yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar agar menjadi saksi di akhirat kelak. Jangan lupa untuk dukung kami, like, subscribe dan share. Kami doakan agar dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat dan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Langit mulai berwarna jingga ketika langkah kecil seorang bocah tampak menyusuri gang sempit di kampung yang padat. Namanya Reza. Umurnya baru 9 tahun. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, dan matanya tampak sayu menahan lapar. Kaos putihnya kotor dan robek di bagian bahu. Sandalnya hanya sebelah, yang satu lagi hanyut terbawa banjir seminggu lalu. Dia berhenti di depan sebuah rumah berdinding batu bata setengah jadi. Reza menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu pelan. Tok, tok. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh-baya dengan daster kuning dan penutup kepala keluar sambil membawa sapu lidi. Ibu maaf, Reza lapar. Boleh minta nasi sedikit? Wanita itu menatapnya dari atas sampai bawah. Dahinya berkerut. Matanya melotot. Kamu lagi. Dasar anak setan. Tiap sore datang ngemis. Sana. Pergi dari rumah saya. Tapi Bu, Reza belum makan dari kemarin. Cuma minta sisa nasi aja. Belum selesai Reza bicara, sapu lidi itu sudah melayang ke arah kakinya. Kamu pikir saya warteg? Dasar anak nggak tahu malu. Jangan-jangan kamu mau nyuri. Reza terhuyung mundur. Matanya berkaca-kaca. Tapi wanita itu belum selesai. Pergi. Atau saya siram kamu pakai air comberan. Plah. Sebuah sandal jepit dilempar ke arah Reza dan mengenai pundaknya. Anak itu terdiam. Sakitnya bukan di kulit, tapi di hati. Ia berbalik. Melangkah cepat menahan tangis. Di gang sempit itu, dua anak kecil sebaya sedang melihat sambil tertawa-tawa. Tuh kan, Reza si pengemis lagi. Dasar anak gembel. Reza tidak melawan. Tidak membalas. Hanya melangkah menjauh. Satu tangannya masih memegang perut yang kosong. Satu lagi mengusap pipi yang basah oleh air mata. Malam pun tiba. Udara mulai dingin. Di bawah jembatan kecil yang membelah sungai hitam, Reza menggulung tubuhnya dalam kardus bekas. Tak ada selimut. Hanya tubuh kecil yang menggigil. Ya Allah, lirihnya pelan. Kalau memang Reza masih boleh hidup, tolong jangan biarkan orang lain ngerasain lapar kayak gini. Kalau nanti Reza besar, Reza mau bantu orang-orang yang dulu juga kelaparan. Doa itu meluncur lirih, ditelan malam dan suara gemericik sungai yang kotor. Tak ada yang tahu, di balik penderitaan itu, ada rencana besar yang sudah ditulis langit. Tapi malam itu, bagi seorang anak kecil bernama Reza, tak ada rencana. Tak ada masa depan. Hanya ada rasa lapar dingin dan harapan kecil bahwa besok akan ada secuil nasi untuk dia makan. Fajar menyingsing di ufuk timur. Embun masih menempel di daun pisang liar yang tumbuh liar di tepi sungai. Di bawah jembatan reyot, Reza menggeliat dalam tidurnya. Matanya perlahan terbuka. Lehernya pegal karena semalaman tidur meringkuk dalam kardus lembab. Perutnya kembali berteriak. Ia duduk, menyapu matanya yang masih mengantuk. Langit masih abu-abu. Tapi suara ayam kampung sudah mulai terdengar dari kejauhan. Suasana kampung mulai hidup. Reza bangkit, mengambil ember kecil bekas ke tembok, lalu menuruni pinggir sungai yang licin. Ia mencedok air coklat keruh ke dalam ember, lalu membasuh wajah dan tangannya. Astagfirullah, gumamnya lirih. Airnya bau, tapi cuma ini yang ada. Beberapa menit kemudian, dia duduk di gubuk kecil beratap seng yang berdiri miring di pinggir kali. Itu bukan rumahnya. Itu hanyalah tempat singgah yang dibuat dari papan bekas dan terpal robek yang ia temukan di tempat sampah. Tapi bagi Reza, itu sudah seperti istana. Ia mengeluarkan sebungkus plastik kresek dari bawah papan. Di dalamnya ada 3 roti tawar berjamur dan setengah botol minuman bersoda yang rasanya sudah hilang. Semuanya dia dapat dari tong sampah belakang minimarket malam kemarin. Pelan-pelan, ia mengunyah. Tak ada rasa.
Hanya gigitan kosong di mulut yang kering. Tapi dia tetap makan. Karena hanya itu satu-satunya yang bisa membuatnya tetap hidup hari ini. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki. Seorang lelaki tua bersorban melangkah menyusuri pinggir kali. Jubahnya sederhana, wajahnya tenang. Namanya Ustadz Fahrul, pengurus masjid kecil di ujung kampung. Langkahnya terhenti saat melihat Reza makan di samping gubuk reot itu. Mata Ustadz Fahrul menyipit, lalu mendekat perlahan. "Assalamualaikum, Nak." Reza terkejut. Ia buru-buru menyembunyikan plastik rotinya. "Waalaikumsalam, Pak," jawabnya gugup. Ustadz Fahrul duduk di dekatnya, tanpa rasa jijik. Matanya menatap lembut. "Kamu tinggal di sini?" Reza mengangguk pelan. "Iya, Pak. Reza nggak punya rumah." Ustadz Fahrul menarik napas panjang. "Sudah makan?" Reza diam. Bibirnya menggigit. Tapi akhirnya mengangguk pelan. Meskipun hatinya tahu itu bukan makanan. "Namamu siapa, Nak?" "Reza." "Reza, mulai hari ini kalau kamu lapar, datang ke masjid ya. Kita masak bubur tiap pagi buat anak-anak ngaji." Mata Reza membesar. Ia menatap pria tua itu seolah tak percaya. "Tapi, Reza nggak bisa ngaji, Pak." Ustadz Fahrul tersenyum. "Belum bisa. Tapi kamu bisa belajar." Itu adalah titik balik pertama dalam hidup Reza. Hari di mana untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada orang dewasa yang tidak memandangnya dengan hinaan. Ada tangan yang datang bukan untuk memukul, tapi untuk merangkul. Hari itu, Reza berjalan ke masjid bersama Ustadz Fahrul. Dengan langkah pelan tapi pasti. Di balik sorot matanya, ada cahaya kecil yang mulai menyala. Cahaya harapan. Dan di masjid kecil itulah, lembaran baru dalam hidup Reza pun dimulai. Langkah kaki Reza menapaki teras masjid kecil berlantai semen yang belum dikeramik. Udara pagi masih dingin, dan embun masih melekat di rumput halaman. Di dalam, sudah ada beberapa anak kecil duduk bersila, menghadap papan tulis kayu yang mulai kusam. Di ujung ruangan, Ustadz Fahrul tengah menata buku-buku Iqra dan Al-Quran. Reza ragu-ragu berdiri di depan pintu. Tangan kirinya memegang ujung kaos robek, sementara matanya menunduk tak berani menatap siapapun. Ustadz Fahrul melihatnya, lalu memanggil lembut. "Reza, masuk. Duduk di sana ya, bareng teman-teman." Beberapa anak memandang aneh. Ada yang berbisik, ada yang tertawa pelan. Salah satu anak berseru dengan nada mengejek. "Itu kan anak yang tinggal di bawah jembatan." Reza menahan napas. Keringat dingin mulai muncul di dahinya meski udara masih sejuk. Tapi Ustadz Fahrul menepuk meja. Suaranya tegas, namun lembut. "Jangan begitu. Siapapun yang datang ke rumah Allah, dia adalah tamu yang mulia. Kalian juga harus bersyukur bisa belajar di sini." Suasana kembali hening. Reza pun duduk di pojok ruangan, membuka buku Iqra yang disodorkan Ustadz Fahrul. Awalnya, huruf-huruf hijayah itu seperti simbol aneh yang tak dimengertinya. Tapi Reza mendengarkan dengan serius. Ia mengeja perlahan-lahan. Terbata-bata, tapi tak pernah menyerah. Alif Ba Tea. Harinya kini berbeda. Pagi ia belajar mengaji, siang ia mengumpulkan botol bekas untuk dijual. Malamnya, ia pulang ke gubuknya dengan membawa sepiring nasi bungkus dari dapur masjid. Suatu malam, Ustadz Fahrul datang ke gubuknya dengan membawa sesuatu. Sebuah baju koko putih, celana bersih, dan sebuah sajadah kecil. "Nak, mulai besok kamu tinggal saja di kamar kecil belakang masjid. Gubuk ini terlalu dingin untuk anak sepertimu." Mata Reza berkaca-kaca. Ia menunduk, menahan tangis yang tak tertahankan. "Kenapa Ustadz mau bantu Reza?" tanyanya lirih. Ustadz Fahrul tersenyum. "Karena Allah tidak menilai orang dari bajunya, tapi dari hatinya." Dan sejak hari itu, Reza resmi menjadi bagian dari keluarga kecil masjid itu. Ia belajar banyak, tak hanya mengaji, tapi juga tentang hidup, tentang bersyukur, meski hanya makan nasi dan garam, tentang bersabar, meski sering dihina, tentang memberi, meski tak punya. "Reza," kata Ustadz suatu hari, "jangan pernah merasa kecil karena kamu miskin. Yang besar itu bukan dompet tapi tekad." Hari-hari pun berlalu.
Waktu terus bergulir. Reza tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi dikelilingi caci maki dan lemparan sandal, tapi lantunan ayat suci dan doa. Dan di dalam hati kecilnya, janji itu terus ia simpan. Janji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan menolong banyak orang. Karena ia tahu, rasa lapar itu tak seharusnya diwariskan. Pagi belum sepenuhnya terang. Jalanan kampung masih sepi. Tapi Reza sudah berada di pinggir jalan raya, membawa karung putih di punggung. Tangannya cekatan memungut botol-botol plastik, kaleng minuman, dan kardus dari tong sampah di depan toko-toko yang baru saja buka. Beberapa orang menatapnya sinis. Seorang ibu berkata sambil mencibir, "Aduh, pagi-pagi udah ngai sampah. Memang dasar anak jalanan." Tapi Reza tak peduli. Ia hanya menunduk dan terus bekerja. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, bisa sekolah seperti anak-anak lainnya. Setiap siang setelah mengaji, Reza pergi ke lapak barang bekas di ujung pasar. Botol dan kardus itu ia jual. Dalam sehari, kadang hanya dapat 1.000 atau 2.000 rupiah. Tapi ia tak pernah mengeluh. Uang itu ia kumpulkan di celengan kecil dari kaleng biskuit. Di atasnya ia tulis dengan spidol, "Uang sekolah Reza." Suatu hari, Ustadz Fahrul memanggilnya di serambi masjid. "Reza, kamu mau sekolah, kan?" Reza mengangguk cepat. "Mau sekali, Ustadz." Reza nggak punya akta lahir, nggak punya kartu keluarga, nggak punya apa-apa. Ustadz Fahrul tersenyum. "Biar Ustadz bantu urus semuanya." Air mata Reza langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Tangis haru yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia memeluk Ustadz Fahrul erat-erat. "Terima kasih, Ustadz, terima kasih." Beberapa minggu kemudian, Reza resmi duduk di bangku sekolah dasar. Seragamnya sumbangan dari warga sekitar. Sepatunya kebesaran, tapi masih bisa dipakai. Tasnya bolong di samping, tapi dia jahit sendiri dengan benang. Hari pertamanya sekolah tak semudah yang dibayangkan. Anak-anak menertawakannya. "Itu tas apa, Reza?" "Tas ayam." "Wah, sepatunya bekas siapa tuh?" "Hahaha." Tapi Reza hanya tersenyum. "Yang penting bisa dipakai buat sekolah," jawabnya singkat. Ia duduk di bangku belakang, mencatat dengan tekun, menjawab semua pertanyaan guru dengan tepat. Dalam waktu singkat, namanya dikenal sebagai murid paling cerdas di kelas. Guru-guru mulai memperhatikan. Bahkan kepala sekolah turun tangan melihat latar belakang Reza. Anak ini luar biasa. Nilainya sempurna. Disiplinnya tinggi. Kita harus bantu dia berkembang. Maka dimulailah fase baru dalam hidup Reza. Setiap pagi ia masih mengumpulkan sampah. Siangnya sekolah. Sorenya mengaji. Malamnya belajar di teras masjid sambil ditemani lampu minyak kecil. Kadang rasa lelah datang. Kadang hujan membuatnya basah kuyup. Tapi tak ada satu hari pun Reza bolos. "Kenapa kamu semangat sekali sekolah, Reza?" tanya gurunya suatu hari. Reza menatap jauh keluar jendela, lalu berkata pelan, "Karena saya gak mau lapar lagi. Dan saya gak mau ada anak lain yang lapar juga. Saya harus pintar, supaya bisa bantu orang miskin nanti." Dan sejak saat itu, tak ada satu orang pun yang meremehkan Reza lagi. Jam istirahat berbunyi. Anak-anak SD berhamburan keluar dari kelas. Ada yang ke kantin, ada yang bermain bola di halaman, ada juga yang membuka bekal makan siang. Reza duduk sendiri di bawah pohon jambu. Ia membuka kantong kresek kecil berisi nasi putih dingin dan serundeng. Itu bekal dari dapur masjid, sisa dari bubur pagi tadi yang dibungkus oleh Ustadz Fahrul. Di sekelilingnya, suara tawa terdengar riuh. Beberapa anak memperhatikan Reza dengan pandangan geli. Itu si Reza makan pakai kantong plastik. Hahaha. Lihat seragamnya deh robek di bawah lengan." Reza menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi salah satu anak laki-laki dengan rambut klimis dan sepatu baru mendekatinya sambil tertawa sinis. "Baju kamu itu kayak pel kanebo, Reza. Masih muat aja ya dipakai." Anak-anak lain tertawa. Reza tetap tenang. Ia mengunyah perlahan, lalu menatap anak itu dengan senyum tipis. "Baju ini memang robek, tapi isi kepalaku utuh." Seketika tawa mereka terdiam.
Anak yang mengejeknya mengerutkan dahi, lalu melengos pergi. Reza kembali fokus pada makanannya. Ia sudah terbiasa dengan hinaan. Yang penting bukan bajunya, bukan sepatunya, tapi isi otaknya. Itulah yang ditanamkan Ustadz Fahrul sejak pertama kali ia bisa membaca. Sore hari, saat kelas selesai, Bu Lestari, wali kelas Reza, memanggilnya ke ruang guru. Reza, ibu bangga padamu. Semua nilai ulanganmu sempurna. Bahkan lebih tinggi dari murid-murid yang les privat. Reza tersipu malu. Ia hanya menunduk. Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha keras. Bu Lestari lalu menyodorkan sebuah buku tulis baru dan kotak pensil. Ini dari ibu. Hadiah kecil karena kamu sudah semangat belajar. Reza menerima pemberian itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Bu, makasih banyak. Ia pulang dari sekolah sambil tersenyum lebar. Tapi senyumnya tak bertahan lama. Di pertigaan jalan dekat lapak sampah, seorang pria besar menghadangnya. Bocah. Sini. Kasih duit lo. Pria itu pemalak kampung. Sering mengganggu pemulung kecil. Reza mundur. Saya nggak punya uang, Bang. Saya cuma ngumpulin botol buat beli buku. Pria itu langsung merampas karung di punggung Reza. Kalau nggak punya, ini gue ambil aja. Reza hanya bisa menatap saat botol-botol hasil kerja kerasnya tumpah di tanah, lalu dibawa pergi. Ia terduduk di tepi jalan, mengusap wajahnya yang penuh debu. Hari itu, Reza kembali ke masjid dengan langkah berat. Tapi di wajahnya, tak ada kebencian. Tak ada dendam. Malamnya, di depan Ustadz Fahrul, ia berkata lirih. Ustadz, saya harus kuat ya? Ustadz Fahrul menatapnya dalam. Kuat bukan berarti tidak menangis. Kuat itu saat kamu tetap belajar, meski dihina. Tetap berdoa, meski dilupakan. Dan tetap bersyukur, meski tak punya apa-apa. Dan Reza pun mengangguk, menanam kalimat itu dalam-dalam ke dalam hatinya. Hari itu ruang kelas SD negeri di kampung pinggir kota tampak lebih ramai dari biasanya. Di papan tulis, tertulis besar-besar, pengumuman juara kelas. Anak-anak berdiri berkumpul di depan papan, berlomba-lomba melihat siapa yang berada di peringkat atas. Coba lihat siapa yang juara 1 tahun ini, seru seorang anak dengan gaya sok tahu. Semua menoleh. Mata mereka terpaku pada baris paling atas. 1 Muhammad Reza nilai rata-rata, 94,7. Suasana jadi hening sesaat. Beberapa anak melongo. Yang lain seperti tak percaya. Loh itu si Reza? Bisik salah satu anak. Yang makan nasi pakai kantong plastik itu. Tak lama kemudian, terdengar tepuk tangan pelan dari arah belakang. Bu Lestari, wali kelas Reza, melangkah ke depan kelas sambil membawa 1 bingkisan kecil dan selembar piagam. Anak-anak, katanya lantang, hari ini ibu ingin memberi apresiasi kepada Reza. Bukan hanya karena nilainya tinggi, tapi karena semangat dan kejujurannya luar biasa. Dia menginspirasi ibu, dan semoga juga bisa menginspirasi kalian semua. Reza berdiri gugup. Ia berjalan ke depan kelas dengan langkah kecil. Matanya sedikit gemetar menahan rasa haru. Saat menerima piagam dan bingkisan itu, ia membungkuk sopan. Terima kasih, Bu. Reza nggak nyangka bisa juara. Salah satu teman yang dulu sering mengejeknya kini mendekat dan menepuk bahunya. Maaf ya, Ja, kemarin-kemarin aku suka ngeledek. Ternyata kamu keren banget. Reza hanya tersenyum. Ia tidak membalas dengan dendam. Hatinya terlalu penuh dengan syukur, hingga tak menyisakan ruang untuk kebencian. Sepulang sekolah, Reza membawa piagam itu dengan sangat hati-hati. Ia menunjukkan kepada Ustadz Fahrul sambil berlari kecil masuk ke pelataran masjid. Ustadz, Reza juara 1. Ustadz Fahrul berdiri dari sajadahnya. Wajahnya tersenyum lebar. Ia memeluk Reza erat-erat. Alhamdulillah, ini hadiah dari Allah karena kamu sabar dan tidak pernah berhenti belajar. Malam itu, di teras masjid, Reza duduk sendiri menatap bintang-bintang. Ia menggenggam piagamnya dan bergumam pelan. Ya Allah, terima kasih. Dulu aku cuma pengemis kecil, tapi engkau kasih jalan untuk mimpi-mimpi ini. Mulai saat itu, banyak guru mulai memperhatikan Reza lebih dalam.
Ia diajak ikut lomba cerdas cermat, lomba pidato, bahkan mewakili sekolah ke tingkat kabupaten. Meski begitu, Reza tetap rendah hati. Ia tetap mengumpulkan sampah pagi hari, tetap makan dari nasi bungkus dapur masjid, dan tetap sujud setiap malam, memohon kekuatan agar bisa melanjutkan perjuangannya. Dan diam-diam, semua teman sekolah mulai segan padanya. Bukan karena bajunya, bukan karena sepatunya, tapi karena keteguhan hati dan keikhlasannya. Waktu terus berjalan. Reza kini duduk di bangku SMP negeri di kota sebelah. Setiap hari ia naik sepeda mini butut pemberian seorang relawan masjid. Jaraknya belasan kilometer, melewati sawah, tanjakan, dan jalanan berbatu. "Reza, kamu yakin kuat setiap hari ke sekolah sejauh ini?" tanya Ustadz Fahrul suatu pagi. Reza tersenyum kecil sambil mengayuh sepedanya. "Selama ada kemauan, lelah itu nggak kerasa, Ustadz." SMP menjadi tantangan baru. Materi lebih sulit, teman-teman lebih beragam, dan tekanan lebih besar. Tapi Reza tetap jadi yang paling rajin. Ia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Di sela-sela waktu istirahat, ia kadang duduk di perpustakaan sendirian, membaca buku-buku yang bahkan tak dilirik oleh siswa lain. Suatu hari, kepala sekolah datang ke kelas membawa beberapa selebaran. "Anak-anak, ada pengumuman penting. Yayasan Harapan Bangsa sedang membuka beasiswa penuh untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu." Mata Reza membesar. Ia langsung mencatat alamat pendaftaran. Malam itu, di masjid, ia mengisi formulir beasiswa menggunakan pena bekas. Data dirinya sangat sederhana. Tak ada nama orang tua. Hanya keterangan, anak yatim piatu, tinggal di Masjid Al-Ikhlas. Saat mengumpulkan berkas, panitia menatapnya lama. "Nama kamu, Reza? Ini tulisan tangan kamu semua?" "Iya, Pak. Saya nggak punya komputer." Panitia itu terdiam sesaat, lalu mengangguk. "Semoga Allah beri kamu jalan, Nak." Beberapa minggu berlalu. Reza tak berharap banyak. Ia tetap belajar seperti biasa, tetap mengaji, tetap mengumpulkan botol plastik saat akhir pekan. Hingga suatu sore, ia dipanggil ke ruang kepala sekolah. "Reza, selamat. Kamu lolos. Kamu dapat beasiswa penuh sampai SMA, bahkan disiapkan asrama dan perlengkapan sekolah." Reza menunduk. Kedua tangannya gemetar. "Beneran, Bu? Saya nggak mimpi." Kepala sekolah tersenyum. "Beneran, Reza. Kamu memang pantas." Sepulang sekolah, Reza langsung sujud di pelataran masjid. Tangisnya pecah. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, masa depan tampak sedikit lebih terang. Ustadz Fahrul memeluknya erat malam itu. "Kamu akan pergi, Nak. Tapi ingat, kemanapun kamu melangkah jangan pernah lupa bersyukur." Reza mengangguk. "Reza nggak akan lupa, Ustadz. Justru Reza harus lebih banyak bersyukur lagi. Karena Allah selalu buka jalan, bahkan di tengah gelapnya hidup." Dan keesokan harinya, dengan membawa ransel baru, sepatu baru, dan air mata haru, Reza meninggalkan kampungnya. Menuju asrama tempat anak-anak istimewa belajar. Anak-anak yang sama-sama memikul masa lalu, tapi tak pernah berhenti melangkah ke masa depan. Langit mendung menggantung di atas kampung kecil itu. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan daun kering. Di Masjid Al-Ikhlas, suasana tidak seperti biasanya. Jamaah berkumpul. Suara isak tangis terdengar di sudut-sudut bangunan sederhana itu. Di tengah-tengahnya, Reza berdiri mematung. Tubuhnya sudah lebih tinggi dari dulu. Seragam SMA beasiswanya tampak rapi, dan di pundaknya tergantung tas berisi buku-buku pelajaran. Tapi hari itu bukan hari sekolah biasa. Hari itu, hatinya seakan direnggut dari dadanya. Ustadz Fahrul, sosok yang selama ini menjadi ayah, guru, dan pelindungnya, wafat pagi itu, dalam tidur. Reza memandangi tubuh yang terbaring kaku dibalut kain kafan. Air matanya tak berhenti mengalir. "Ustaz." Reza belum sempat cerita kalau Reza dapat nilai terbaik di sekolah. Bisiknya lirih. Reza belum sempat bilang kalau Reza mau jadi orang besar, seperti yang Ustadz selalu doakan. Orang-orang datang melayat. Mereka mengenang kebaikan Ustadz Fahrul. Seorang pria tua berbisik pada Reza,
Kamu tahu, nak, selama ini Ustadz Fahrul menolak gaji dari masjid. Katanya, biar uangnya dipakai buat anak-anak ngaji. Termasuk buat kamu. Reza menunduk. Tangisnya makin deras. Jenazah Ustadz Fahrul diantarkan ke pemakaman dengan doa-doa yang panjang. Di atas pusara, Reza berdiri terakhir. Ia menabur bunga dengan tangan gemetar. Dalam hati, ia berjanji. Reza nggak akan berhenti, Ustadz. Reza akan terus belajar. Reza akan jadi orang besar. Dan nama Ustadz akan terus Reza sebut di setiap sujud. Hari-hari setelah kepergian Ustadz, terasa lebih sunyi. Reza kembali ke asrama dengan langkah berat. Tapi semangat dalam dirinya justru makin menyala. Ia belajar lebih giat. Buku-buku menjadi teman tidur. Lembar soal menjadi hiburan. Ia menolak tawaran liburan demi bisa belajar lebih banyak. Suatu malam, di kamar kecil asrama, ia menempelkan foto kecil Ustadz Fahrul di dinding. Di bawahnya ia tulis, "Jangan tanya siapa yang dulu menolongku. Tanyakan, bagaimana aku bisa menolong lebih banyak orang setelah ini." Dan benar beberapa bulan kemudian, namanya kembali bersinar. Reza meraih juara Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Ia diundang ke Jakarta untuk mengikuti seleksi nasional. Semua mata mulai meliriknya. Wartawan lokal menulis artikel, "Reza, anak jalanan yang jadi bintang pendidikan." Tapi di balik semua itu, Reza tetap sama. Ia masih rajin sholat malam. Masih mengirim doa untuk Ustadz Fahrul setiap malam Jumat. Dan masih mengingat rasa lapar masa kecilnya sebagai pengingat bahwa ilmu bukan untuk gengsi, tapi untuk memberi. Musim hujan baru saja berakhir saat nama Reza kembali menggema di halaman depan sekolahnya. Spanduk besar terbentang di gerbang utama. "Selamat kepada Muhammad Reza lolos beasiswa kuliah teknik lingkungan di Jerman." Murid-murid berkerumun, sebagian tak percaya, sebagian terkesima. Serius si Reza mau kuliah ke luar negeri? Yang dulu tinggal di bawah jembatan itu? Ya Allah, hebat banget. Di ruang kepala sekolah, Reza duduk bersama beberapa guru dan kepala yayasan. Di depannya terbuka amplop putih bertanda resmi. Isinya surat penerimaan dan tiket pesawat keberangkatan ke Eropa. "Reza," ucap kepala sekolah dengan mata berbinar, "kamu anak pertama dari sekolah ini yang berhasil tembus universitas luar negeri. Kamu membuat kami semua bangga." Reza menunduk, tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu. Ini semua berkat doa orang-orang baik, dan karena Allah kasih jalan." Saat hari keberangkatan tiba, Reza berdiri di bandara membawa koper kecil dan satu tas selempang berisi buku catatan dan Al-Quran. Tak ada keluarga yang mengantar. Hanya beberapa guru dan relawan yayasan yang datang untuk melepas. Salah satu guru berkata lirih, "Reza, dunia di luar sana jauh berbeda. Tapi jangan pernah kehilangan siapa dirimu sebenarnya." Reza mengangguk pelan. "Insya Allah, saya tetap Reza yang dulu yang pernah ditolak karena lapar." Perjalanan 14 jam menuju Jerman menjadi titik baru dalam hidupnya. Dari pemulung botol plastik, kini ia duduk di ruang kelas bersama mahasiswa dari berbagai negara. Semuanya bersaing dalam dunia teknologi, sains, dan inovasi. Tapi Reza tak gentar. Bahasa asing ia pelajari siang dan malam. Ia mencatat lebih banyak dari yang diajarkan. Ia mengikuti program penelitian, magang di laboratorium, dan bahkan jadi asisten dosen di tahun ketiganya. Namun di tengah semua kesibukan, satu hal yang tidak pernah ia lupakan, sholat 5 waktu. Setiap subuh di asrama, Reza menjadi satu-satunya mahasiswa yang bangun lebih awal. Ia membasuh wajah dengan air dingin, membentang sajadah, dan menangis dalam sujud panjang. "Ya Allah, dulu aku cuma anak kecil yang diusir dari pintu rumah orang. Sekarang aku duduk di tempat yang tak pernah aku bayangkan. Jangan cabut rasa syukur ini, dan jangan biarkan aku lupa siapa aku." Suatu malam, saat duduk di atap gedung kampus sambil menatap langit Eropa, Reza membuka catatan lamanya. Di halaman pertama, tertulis satu kalimat yang ia tulis sejak SD. "Aku ingin jadi orang yang membuat orang lain tidak perlu kelaparan lagi." Di negeri asing itu, janji kecil seorang anak pinggir kali, mulai berubah menjadi misi besar. 5 tahun berlalu. Reza lulus dengan predikat cum laude dari universitas ternama di Jerman.
Ia menolak tawaran pekerjaan bergaji ratusan juta dari beberapa perusahaan energi internasional. Salah satu dosennya pernah berkata, "Reza, kamu bisa jadi orang terkaya di sini dalam 5 tahun. Kenapa kamu tidak ambil kesempatan itu?" Tapi Reza hanya tersenyum. Jawabannya sederhana. Karena saya tidak belajar sejauh ini untuk memperkaya diri sendiri. Ia pulang ke Indonesia dengan satu koper kecil dan ransel tua yang dulu ia pakai semasa kuliah. Tidak ada gaya. Tidak ada pamer gelar. Ia langsung kembali ke kampung halaman, ke tanah tempat ia pernah kelaparan dan dihina. Yang pertama ia datangi adalah makam Ustadz Fahrul. Ia duduk di sana cukup lama, lalu berkata pelan sambil menabur bunga, "Ustadz, Reza pulang." Tapi kali ini bukan dengan tangan kosong. Keesokan harinya, masyarakat kampung dikejutkan oleh sebuah pengumuman di masjid. Akan dibangun sebuah pusat makan gratis dan sekolah anak yatim di atas lahan kosong di belakang Masjid Al-Ikhlas. Semua warga bertanya-tanya, siapa yang biayai semua ini? Tak lama, wajah Reza muncul di hadapan mereka. Kini ia dewasa, rapi, dan berbicara dengan tenang. Tapi wajah itu tak pernah dilupakan warga kampung. Wajah bocah kurus yang dulu sering mereka usir. "Reza? Kamu Reza? Anak kecil yang dulu suka minta makan ke rumah-rumah?" "Ya, Bu," jawabnya sambil tersenyum. "Yang dulu ibu lempar sandal." Wajah wanita itu langsung pucat. Tangannya gemetar. Ia jatuh terduduk di tanah dan menangis sejadi-jadinya. "Reza, maafkan ibu. Ibu dulu jahat banget ke kamu." "Aloh." Reza menunduk, lalu meraih tangan wanita itu dan menciumnya. "Saya justru berterima kasih, Bu. Karena dari rasa lapar dan hinaan itu, saya belajar sabar. Dan sabar itulah yang mengantar saya pulang hari ini, bukan untuk balas dendam, tapi untuk berbagi." Tangis warga pecah. Bahkan pria-pria tua yang selama ini angkuh, tak sanggup menahan air mata. Mereka menyaksikan sendiri, bagaimana anak yang dulu mereka remehkan, kini pulang membawa harapan bagi seluruh kampung. Beberapa hari kemudian, pembangunan pusat makan dan sekolah dimulai. Reza membiayai semuanya sendiri dari dana riset dan penghargaan internasional yang ia raih. Tapi ia tidak mencantumkan namanya dimanapun. "Saya hanya ingin anak-anak di kampung ini nggak lagi tidur dalam lapar," ucapnya. Ia juga mengundang para pemuda untuk dilatih menjadi relawan, guru, dan pengelola. Ia tidak bekerja sendiri. Ia mengajak semua orang tumbuh bersama. Jangan hanya menunggu bantuan dari kota. Kita bisa bangkit mulai dari tangan sendiri. Dan benar, dalam waktu 6 bulan, pusat makan itu berdiri megah. Setiap hari, lebih dari 100 orang, anak yatim, janda tua, pemulung, dan pedagang kecil, makan gratis di sana. Anak-anak miskin belajar membaca dan menulis, bahkan disiapkan beasiswa seperti yang dulu ia dapat. Reza tidak hanya mengubah nasibnya. Ia mengubah arah kampung itu. Dari kampung yang dulu penuh ejekan, menjadi kampung yang dipenuhi sholawat dan syukur. Pagi itu halaman pusat makan gratis penuh dengan antrean. Anak-anak kecil datang dengan perut kosong, membawa tempat makan sederhana. Para lansia duduk di bawah tenda, menunggu dengan sabar giliran mereka. Di dapur besar di belakang, para relawan sibuk mengaduk panci, menata nasi bungkus, dan menuangkan sayur hangat. Di tengah keramaian itu, muncul sosok yang membuat semua mata langsung menoleh. Reza datang mengenakan baju koko putih bersih, celana bahan abu-abu, dan senyum yang selalu menenangkan. Ia menyalami satu persatu orang tua, membelai kepala anak-anak, dan menyapa relawan dengan ramah. "Sudah makan, Pak?" tanyanya pada seorang kakek pemulung. "Saya nunggu giliran, Nak," jawab sang kakek tersenyum. Reza langsung mengisyaratkan pada panitia, "Ambilkan dulu satu porsi untuk beliau, ya. Jangan biarkan yang sepuh menunggu terlalu lama." Begitu pula saat seorang ibu datang sambil menangis, membawa 3 anak kecil di belakangnya. "Suami saya baru saja meninggal, Pak Reza, saya nggak tahu harus makan apa hari ini." Reza mengangguk tenang, memanggil tim pendamping sosial. "Tolong data Bu Rina ya. Kita masukkan ke program dapur rumah dan bantu biaya sekolah anak-anaknya." Bagi banyak orang, Reza bukan sekadar pendiri pusat makan gratis. Ia adalah tempat menggantungkan harapan. Tempat cerita-cerita sedih berlabuh,
lalu kembali dengan senyum. Di luar pusat makan, kabar tentang Reza menyebar. Media mulai memberitakan kisah hidupnya. Sebuah stasiun TV nasional menayangkan dokumenter berjudul Anak Jalanan yang Menyambung Hidup Ratusan Orang. Dalam acara itu, Reza hanya berkata satu kalimat yang menyentuh hati seluruh Indonesia. Saya tidak kaya, tapi saya pernah sangat miskin, dan itu cukup jadi alasan untuk tidak membiarkan orang lain kelaparan. Di kampung halaman, Reza membangun kelas-kelas belajar gratis di beberapa RT. Ia membeli alat tulis, komputer, bahkan menyediakan akses internet. Anak-anak yang dulu putus sekolah kini bisa belajar lagi. Pak Reza, kata seorang anak sambil malu-malu, nanti kalau besar, saya mau sekolah sampai luar negeri juga. Kayak Bapak. Reza tersenyum lebar. Ia jongkok dan menatap mata anak itu. Kamu pasti bisa. Tapi jangan lupa, ilmunya nanti dipakai untuk nolong orang. Ya, bukan buat sombong. Malam harinya, di teras rumah sederhana yang dibangunnya di samping Masjid Al-Ikhlas, Reza duduk sendiri menatap langit. Angin malam bertiup pelan. Dari kejauhan terdengar suara adzan Isya. Ia membuka Al-Quran kecil hadiah dari Ustadz Fahrul, lalu membaca pelan. Setelah itu, dalam sujud panjangnya, ia hanya berkata lirih. Ya Allah, jangan jadikan aku sombong karena bisa, tapi kuatkan aku untuk terus jadi pelayan bagi yang belum bisa. Dan tanpa disadari banyak orang, diam-diam. Seluruh kampung itu kini bergantung pada anak yang dulu pernah diusir hanya karena lapar. Suatu siang, Reza sedang mengawasi dapur umum di belakang gedung utama pusat makan. Ia mengenakan celemek sederhana, membantu memotong sayuran bersama para ibu-ibu relawan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Panggilan dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum. Ini dengan Bapak Muhammad Reza? Waalaikumsalam. Iya, saya sendiri. Perkenalkan, saya dari Sekretariat Negara. Atas nama Presiden Republik Indonesia, kami mengundang Bapak sebagai tamu kehormatan dalam acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Istana Negara minggu depan. Reza terdiam. Tangannya yang memegang pisau berhenti di udara. Matanya memandang jauh ke depan, seolah mencari bayangan masa lalu, ketika dulu ia hanya anak kecil yang makan dari tong sampah. Maaf, Pak, ini serius? Tanyanya, nyaris tak percaya. Serius, Pak. Nama Bapak direkomendasikan langsung oleh beberapa lembaga sosial sebagai tokoh muda inspiratif nasional. Beberapa hari kemudian, Reza mengenakan jas hitam sederhana dan peci beludru. Ia berdiri tegak di barisan tamu undangan di halaman Istana Negara. Wartawan berkerumun. Kamera menyorot wajahnya yang tenang. Tapi di hatinya, hanya ada satu kalimat berulang-ulang. Ini bukan tentang saya. Ini tentang ribuan orang yang pernah lapar, dan akhirnya diberi makan. Saat namanya disebut, ia melangkah ke podium. Presiden tersenyum, menyalaminya erat. Terima kasih, Reza. Negara ini butuh lebih banyak orang seperti kamu. Dalam pidatonya, Reza berbicara dengan suara yang tenang, jernih, dan penuh keyakinan. Yang membuat saya berdiri di sini, bukan karena kepintaran, tapi karena saya pernah mengalami titik terbawah hidup. Lapar. Diusir. Dipukul karena minta makan. Maka saya ingin menjadi orang yang hadir saat yang lain sedang tidak punya siapa-siapa. Tepuk tangan membahana. Media nasional dan internasional memberitakan pidato itu sebagai salah satu momen paling menyentuh dalam sejarah acara sosial kenegaraan. Sekembalinya ke kampung, Reza tidak berubah. Ia kembali menyapu lantai masjid, menata sendal anak-anak ngaji, dan menyalami janda-janda tua yang datang ke dapur umum. Suatu malam, saat duduk di tangga musola, salah satu relawan muda bertanya padanya, "Pak Reza nggak tergoda jadi pejabat atau masuk politik? Pasti banyak yang mau dukung." Reza menggeleng pelan. Ia menatap langit. Buat apa mengejar jabatan? Kalau bisa jadi orang yang ditunggu tiap pagi oleh orang-orang lapar. Ia lalu tersenyum kecil, menambahkan, "Saya lebih suka jadi orang yang mengantar nasi daripada orang yang minta dihormati di atas panggung." Jawaban itu menyebar seperti angin. Orang-orang mulai datang bukan sekadar untuk makan, tapi untuk belajar. Belajar dari seorang Reza, anak jalanan yang pernah ditolak, kini jadi guru kehidupan bagi banyak jiwa yang nyaris putus asa. Hari itu suasana di pusat makan terlihat seperti biasa.
Anak-anak riang bermain sambil menunggu giliran makan. Relawan memasak sambil sesekali bercanda. Reza sedang duduk di bawah pohon mangga di halaman, membuka berkas proposal pembangunan cabang pusat makan gratis di daerah lain. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya datang berjalan tergesa ke arahnya. Wajahnya tampak panik dan matanya sembab. Beberapa relawan yang mengenalnya berbisik pelan. Itu Bu Mirna yang dulu sering ngusir Reza kecil. Reza menoleh dan berdiri. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan. Bu Mirna mendekat dan langsung menangis di depan Reza. "Nak Reza, tolong anak saya, tolong, dia butuh biaya operasi ginjal. Saya sudah keliling kemana-mana, tapi nggak ada yang mau bantu." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka. Bu Mirna berlutut sambil terus memohon. "Saya ini orang jahat. Saya sadar saya pernah ngusir kamu waktu kamu cuma minta makan. Saya lempar kamu dengan sandal. Saya hina kamu kayak bukan manusia. Allah, tapi sekarang saya datang karena saya nggak punya siapa-siapa lagi." Reza menatap Bu Mirna. Tak ada dendam dalam matanya. Ia hanya membungkuk, mengangkat tangan wanita itu dengan perlahan, lalu memeluknya erat. "Bu, kalau Allah saja Maha Pemaaf, siapa saya sampai tega menolak ibu?" Tangis Bu Mirna pecah makin deras. Reza lalu menoleh ke relawan. "Tolong urus pengobatan anak Bu Mirna. Daftarkan di program bantuan darurat." Tanpa banyak bicara, semua bergerak cepat. Bu Mirna masih terduduk di tanah, gemetar dan malu luar biasa. Tapi Reza menenangkan. "Saya pernah minta makan ke rumah ibu, dan diusir. Tapi hari ini, ibu datang karena anak ibu butuh pertolongan. Mungkin inilah cara Allah mempertemukan kita kembali, bukan untuk menyimpan luka, tapi untuk menyembuhkan." Beberapa hari kemudian, anak Bu Mirna berhasil menjalani operasi dengan bantuan dana dari Yayasan Reza. Bahkan, Bu Mirna pun bergabung menjadi relawan dapur umum, membantu memasak setiap pagi. "Saya mungkin tak bisa menghapus kesalahan saya di masa lalu," katanya sambil memotong wortel, "tapi saya mau menebusnya hari ini dengan melayani orang yang dulu saya remehkan." Kisah ini pun menyebar ke seluruh penjuru. Banyak orang mulai datang, bukan hanya untuk minta tolong, tapi juga untuk meminta maaf. Yang dulu pernah menghina, kini meminta pelukan. Yang dulu pernah menolak, kini bergantung pada uluran tangan seorang anak yang dulu mereka sepelekan. Tapi Reza tak pernah menyimpan dendam. Ia hanya ingin satu hal, agar tak ada lagi anak kecil yang ditolak ketika hanya ingin makan. 2 dekade telah berlalu sejak Reza pertama kali diusir karena minta makan. Kampung yang dulu sunyi dan kumuh, kini menjadi contoh nasional dalam penanggulangan kemiskinan dan pendidikan berbasis komunitas. Pusat makan gratis milik Reza telah berkembang menjadi jaringan nasional. Ada cabangnya di 50 kota besar dan kecil. Ratusan ribu orang, anak jalanan, janda tua, pemulung, korban bencana, telah merasakan manfaatnya. Bahkan pemerintah daerah menjadikan model Reza sebagai acuan pembangunan. Namanya tidak hanya disebut di media sosial atau berita, tapi juga di ruang-ruang kebijakan. Dan yang lebih luar biasa, para pemimpin negeri datang padanya bukan untuk sekadar berfoto, tapi untuk belajar. Di suatu pagi yang cerah, Reza sedang memetik daun kelor di kebun hidroponik milik Pusat Pangan Mandiri yang ia rintis. Seorang pejabat kementerian datang berkunjung, membawa rombongan besar. "Pak Reza," ucapnya dengan penuh hormat, "kami ingin menduplikasi program Bapak di seluruh Indonesia." Semua orang menggantungkan harapan pada cara kerja Bapak. Reza menoleh pelan, tersenyum. "Kalau memang ingin menggandakan, jangan hanya tiru sistemnya, tapi hidupkan niatnya." Pejabat itu terdiam. Reza melanjutkan, "Karena semua ini bukan dimulai dari uang, bukan dari proyek, tapi dari rasa lapar. Dari rasa diusir, dan dari keyakinan bahwa memberi itu bukan pilihan, tapi kewajiban." Hari itu juga, ribuan relawan mengikuti pelatihan kepemimpinan berbasis empati yang dirancang oleh Reza. Ia tidak mengajarkan teori panjang. Ia hanya mengajak mereka melihat dapur umum, mendengar cerita ibu-ibu yang kehilangan suami, dan mendengarkan doa anak-anak yatim yang tersenyum saat makan. Sementara itu, sebuah plakat besar dipasang di gerbang utama Pusat Makan Nasional. "Dulu aku diusir karena minta makan. Hari ini,
Aku menyambut siapapun yang lapar dengan cinta. Nama Reza mulai diusulkan untuk menerima penghargaan internasional dari Organisasi Kemanusiaan Dunia. Tapi ia tak terlalu tertarik dengan penghargaan. Yang paling membuatnya bahagia adalah satu pemandangan kecil tiap pagi. Seorang anak kecil datang sambil membawa adiknya, duduk di meja kayu sederhana, dan makan tanpa takut diusir. Pak Reza, kata seorang relawan muda, kenapa Bapak nggak pernah pakai mobil mewah, padahal bisa beli berapapun? Reza tersenyum. Ia menatap jauh ke langit pagi yang biru. Karena saya tahu rasanya tidur di kolong jembatan dengan perut kosong. Kalau hari ini saya jadi orang besar, itu bukan supaya saya naik mobil mahal, tapi supaya saya bisa antar lebih banyak orang pulang ke rasa aman. Dan begitulah, hari demi hari berlalu. Semua orang menggantungkan harapan pada Reza. Tapi ia tetap berjalan sederhana, tetap makan di lantai dapur bersama relawan, tetap mencuci piring sendiri. Karena di hatinya, Reza tahu, ketika engkau lahir dari luka, maka sembuhmu adalah ketika engkau menyembuhkan luka orang lain. Suatu malam Jumat, udara kampung Al-Ikhlas terasa lebih tenang dari biasanya. Bintang-bintang bertaburan di langit. Di masjid yang dulu jadi tempat berteduh Reza kecil, kini ratusan jamaah memadati ruangan. Mereka datang dari berbagai daerah. Malam itu, Reza dijadwalkan memberikan ceramah kebangsaan bertema, mengangkat martabat lewat kepedulian. Ia berdiri di depan mimbar, mengenakan jubah putih bersih, peci hitam, dan suara yang tenang. Ribuan mata menatapnya. Banyak yang tak percaya bahwa orang di hadapan mereka adalah bocah yang dulu dipukul karena minta makan. Dalam ceramahnya, Reza tidak bercerita tentang keberhasilan, tapi tentang rasa lapar, kesabaran, dan kekuatan sebuah niat. Bapak, Ibu, dan sahabat semua, jangan pernah remehkan satu piring nasi. Karena dari piring itulah hidup saya berubah. Dan jangan pernah remehkan satu hati yang pernah dipukul. Karena dari hati itu bisa lahir kekuatan yang menyelamatkan banyak jiwa. Suaranya lirih tapi menggetarkan. Banyak jamaah yang menangis. Mereka tahu, setiap kata yang keluar dari mulut Reza lahir dari luka yang benar-benar nyata. Setelah acara selesai, Reza tidak pulang ke rumah mewah. Ia kembali ke rumah kecilnya di samping masjid. Malam itu ia duduk sendirian, membuka Al-Quran lama warisan Ustadz Fahrul. Ia membaca surat Yasin dengan suara pelan. Lalu sujud cukup lama. Setelah itu, ia menulis sepucuk surat dan menyimpannya di dalam buku catatannya. Pagi harinya, relawan menemukan Reza tertidur di sajadahnya tak lagi bernapas. Wajahnya tenang, bibirnya tersenyum. Di samping tubuhnya, ada catatan kecil yang ditulis tangan. Jika aku pergi, jangan tangisi kepergianku, tapi teruskan langkahku. Jangan warisi hartaku, tapi warisilah semangatku untuk memberi makan mereka yang kelaparan. Aku pergi, tapi perjuangan ini harus terus hidup. Kabar wafatnya Reza menyebar ke seluruh penjuru negeri. Ribuan orang datang ke Masjid Al-Ikhlas. Mereka dari kota besar, desa kecil, luar negeri, dan tempat-tempat yang tak pernah Reza kunjungi. Tapi pernah ia bantu diam-diam. Presiden hadir dan menundukkan kepala di depan pusara Reza. Anak ini, katanya, lebih dari sekadar pemuda inspiratif. Ia adalah wajah dari jiwa Indonesia yang sesungguhnya. Di atas makam Reza, masyarakat mendirikan sebuah monumen kecil bertuliskan. Di sini beristirahat seorang anak kecil yang pernah diusir karena lapar. Dan kini dikenang karena memberi makan dunia. Nama Reza hidup selamanya. Bukan karena kekayaan, tapi karena kebaikan yang tidak pernah menuntut balasan. Dan hingga hari ini, setiap kali pusat makan itu dibuka, setiap kali sendok pertama menyentuh nasi hangat, orang-orang masih menyebut nama yang sama. Reza. Anak kecil yang dulu diusir karena minta makan. Tapi 20 tahun kemudian, semua orang bergantung padanya. Cerita selesai. Kisah Reza bukan sekadar tentang seseorang yang berhasil dari bawah. Ini adalah cerita tentang bagaimana kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan bisa menjadi bahan bakar luar biasa untuk sebuah perubahan besar. Bahwa rasa lapar, air mata, dan penolakan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang mulia jika kita tidak menyerah. Reza mengajarkan kita bahwa balas dendam terbaik bukan dengan menyakiti, tapi dengan memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain.
bahwa sebaik-baiknya orang bukan yang dihormati karena jabatannya, tapi yang dicari karena cintanya kepada sesama. Dan bahwa ketika hidup memberimu luka, kau bisa memilih, mewariskan dendam atau membangun harapan. Reza memilih yang kedua. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe Pecahan Hikmah untuk cerita menarik lainnya.